Teman-teman sekalian, begitu banyak kita lihat di sekitar kita benda-benda atau materi yang semuanya tergolong ke dalam zat kimia. Ada yang berupa atom, ada yang berupa unsur, dan ada yang berupa senyawa seperti air, besi, udara, ataupun juga garam. Yang semua senyawa kimia ini merupakan proses penggabungan dari satu atom dengan atom yang lain yang berbeda. Proses pembentukan senyawa ini dinamakan dengan ikatan kimia. Dan ikatan kimia ini ada yang disebut dengan ikatan ion, ada yang disebut dengan ikatan kovalen, ada yang disebut dengan ikatan valen koordinasi, dan ada yang disebut dengan ikatan logam. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif, yang mana ini dapat terjadi disebabkan karena terdapatnya perbedaan elektronegativitas yang besar di antara kedua atom. Atau juga bisa kita sebutkan bahwa ikatan ion ini terjadi antara atom logam dengan non-logam. Kenapa? Karena atom logam itu mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk dapat melepaskan elektron, sementara atom non-logam mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk menerima elektron. Sehingga ikatan ion ini dapat kita nyatakan sebagai ikatan yang terjadi atas dasar serah terima elektron. Namun di sini kita perlu tahu bahwa proses pembentukan ikatan ion ini tadi didasarkan atas adanya atom yang melepaskan elektron dan adanya atom yang menerima elektron. Yang mana kita sudah tahu bahwa tujuan terjadinya pelepasan dan penerimaan elektron ini adalah untuk mencapai kestabilan di antara kedua atom yang berikatan. Sebagai contoh, pembentukan NaCl. Na nomor atomnya 11, Cl nomor atomnya 17. Jadi untuk melihat bagaimanakah proses pembentukan ikatan ion yang terjadi dalam senyawa NaCl, tentunya kita perlu tahu dulu tingkat kestabilan dari kedua atom tersebut dengan cara menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Kita buat untuk 11 Na konfigurasinya 2, 8, 1. Kemudian untuk Cl 2, 8, 7. Yang mana kalau kita lihat di sini, Na mempunyai elektron valensi 1, kemudian Cl mempunyai elektron valensi 7. Yang mana kedua atom ini kalau kita lihat dari elektron valensinya belum memenuhi kestabilan. Sehingga Na ini sebagai logam yang mempunyai satu elektron valensi, dia akan cenderung melepaskan satu elektron valensi ini untuk mencapai kestabilannya. Sementara untuk Cl, dia akan cenderung untuk menerima satu elektron untuk mencapai kestabilannya. Sehingga kalau kita buat lambang Lewisnya, untuk Na kita beri 1 titik karena elektron valensinya 1. Kemudian untuk Cl kita buat 7 titik yang menunjukkan elektron valensinya ada 7. Jadi kalau kita lihat dari sini, Na tadi akan melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilan, kemudian Cl akan menerima satu elektron yang dilepaskan oleh Na untuk mencapai kestabilannya. Sehingga satu elektron valensi Na akan diterima oleh Cl, sehingga elektron valensi dari Cl akan memiliki kestabilan dengan jumlah 8 atau oktet. Begitu juga dengan Na, dia akan mencapai kestabilannya karena sudah melepaskan satu elektron dan mencapai kestabilan dengan 8 elektron valensi atau oktet juga. Sehingga dari proses pelepasan elektron ini akan dibentuklah Na positif, kemudian Cl akan membentuk ion Cl negatif. Dan senyawa yang terbentuk adalah
NaCl. Jadi seperti inilah pembentukan ikatan ion di mana salah satu atomnya melepaskan elektron untuk mencapai kestabilannya dan atom yang lainnya menerima elektron untuk mencapai kestabilannya. Atau contoh kedua, ya, kita buat contoh kedua. Kita buat antara 19 atom K kita ikatkan dengan 8 oksigen. Jadi caranya seperti tadi, kita buat dulu konfigurasi masing-masing untuk melihat tingkat kestabilannya, apakah atom ini sudah stabil atau belum. Jadi untuk kalium kita buat konfigurasinya 28 8 1, kemudian oksigen 26. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalium mempunyai elektron valensi 1 berarti belum stabil, dan oksigen mempunyai 6 elektron valensi yang juga belum stabil. Sehingga di sini kalium akan melepas 1 elektronnya untuk mencapai kestabilan, sementara oksigen dia membutuhkan 2 elektron sehingga dia akan menerima 2 elektron supaya mencapai kestabilannya. Oke, kita buat lagi lambang Lewisnya. Untuk kalium kita buat 1 titik. Kemudian untuk oksigen kita buat 6 titik. Namun kalau kita lihat di sini tadi, kalium itu hanya bisa melepaskan 1 elektron. Maka dia akan melepaskan 1 elektronnya dan akan diterima oleh oksigen. Sementara kalau kita lihat di sini, oksigen itu harus menerima 2 elektron supaya stabil. Nah, itu artinya kalau hanya ada 1 atom kalium, maka dia akan kekurangan 1 elektron untuk stabil. Sehingga di sini perlu kita menambahkan 1 atom kalium lagi supaya 2 elektron kekurangan oksigen dapat terpenuhi. Sehingga di sini kita tambahkan lagi kaliumnya sebelah kanan 1 atom lagi yang akan melepaskan 1 elektronnya yang tentunya akan diterima oleh oksigen, sehingga secara keseluruhan elektron si oksigen menjadi 8 dan memenuhi kestabilan. Begitu juga dengan si kalium akan memenuhi kestabilannya dengan 8 elektron valensi atau oktet. Jadi dari sini nanti tentunya kalium dengan melepaskan 1 elektron akan membentuk ion positif. Begitu juga kalium yang sebelah kanan membentuk ion K positif, dan oksigen di sini akan membentuk ion O negatif 2 sehingga akan terbentuklah senyawa kimia dengan rumus K2O. Bagaimana teman-teman? Tentunya bisa dipahami. Demikianlah proses pembentukan ikatan ion. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan nanti dengan ikatan kovalen di video-video selanjutnya. Terima kasih.